Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan aku Ramis Prati dan host kita Wawan Susna. Masih di podcast ya hari ini? Iya, iseng podcast cuman Apa? lagi kita ndak di kamar itu. Nggak di studio biasa. Di kamar Nggak di studio Wawan maksudnya. pengap itu. Suasana baru. Iya, kita nyari ini lah. Dari yang inilah ya, di luar-luar lah. Bagian apa nak hidup enggak itu tuh. Iya, AC. Tapi itu Pak yang itu Pak. Itu enggak. Ada. Mungkin hasilnya rusak. Udah. Oke, untuk episode kali ini ya kita kedatangan narasumber. Yes. Narasumber lagi. Harus narasumber. Enggak, emang enggak ada kawan sendiri. Kawan lama. Kita hadirkan. Kita hadirkan. Semua Orang masih di Jogja kok. Mana dia ngajak lari dos. Itu sih udah di sini. Kita sambut Fahmi Akbar. Wih. Muhammad Fahmi Akbar. Muhammad Fahmi Akbar. Ya. Halo. Sesuai nama nih. Halo. Iya, kan kalau kata orang zaman dulu tuh ya, Apa? nama adalah doa. Harapan orang tua betul-betul terkabul. Tapi balet game wes. Jangan lagi. Lah. Dulu SMA tuh masih sama aku ya. Ukurannya apa? Secara tinggi. Ya, tinggi badan. Iya. Tapi sekarang Nah, kami curiga tuh gini, Wan. apa? Kayaknya dulu pas kecil tuh, tengah malam kami minta susu kan, pas lagi bayi tuh, bapak kami tuh buatkan susu tuh, Hah? ya kan, mungkin kotak baking powder sama susu tuh bersama Nggak mungkin ada order di situ. Nggak mungkin. Emang sesama itu rasanya. Enggak, Karena enggak beda bisa. probabilitas, kemungkinan. Jadi, Oh, tengah ngantuk mungkin kan. iya, nggak ngantuk. Jadi ngembangnya belakangan. Nah, On jadi process. baru kecampur tuh reaksi. Reaksi kimianya tuh baru. Ada metabolisme. Oke, tapi boleh ini nggak? Boleh cerita dulu nggak? Maksudnya kayak kenapa bisa dihadirkan di sini? Kan kalau ngomong. Hah? Karena kan kita perlu validasi juga, Pak. Anjir, perlu validasi. Validasi. Ini host kocak nih. Mana-mana kita perlu validasi gitu. Ya, Kenapa harus ya. dihadirkan? iya. Enggak kan harusnya host yang ngasih tahu. Enggak, ini narasumber yang harus ngomong. Oh, gitu ya. Kenapa bisa dihadirkan dan kenapa memilih di mengiyakan. Jadi sebenarnya kan awalnya kan kita nih sebelum podcast ini kan ketemu di acara teman lah waktu itu kan ya. Terus ngobrol-ngobrol dan kebetulan juga kan kalian buat podcast ini udah lama kan. Belum pernah ngobrol dan kita segala macam belum pernah sharing. Karena kita nih kawan lama gitu kan. Yang ya sama-sama ngerantau lah. Kalian di Jogja ya. Kami di Bandung. Mungkin selama perantauan kita mungkin kurang lebih berapa tahun ya udah ya dari 2016 ya 2016 kurang lebih 9 tahun kita di negeri seberang di negara seberang. Ada Ya. masih satu negara ya Negara seberang, Pak. Negara seberang. negara seberang federasi ini. Federasi Kalimantan ya Bali itu bahaya men Ada itunya, ada rajanya sendiri di sana. Raja Jawa Dua kata lucu. Bukankah Dua kata lucu. Nah, terus akhirnya setelah dah kenal lama udah ngobrol nih. Ngobrol yang di sini ya. Iya, iya. Kalau ngobrol yang off record sih udah ya masih lah di beberapa kesempatan tapi kan memang jarang ketemu kan selain juga setelah kuliah mungkin kita punya kesibukan masing-masing gitu kan lagi ngejar ambisi masing-masing aja ambisi ya berproses lah gitu kan akhirnya waktu itu sama Pak Yogi diajak nih ayo kita buat podcast yuk nah gitu kan ayo gas ya tapi Masalahnya gitu Pak masalahnya gini Pak masih ada kerjaan juga segala macam selain itu juga masih ya waktu itu kan posisinya tuh baru pulang juga kan dari Bandung gitu masih banyak kerjaan tertunda segala macam terus baru juga saya kan baru mulai belajar lah jadi seorang suami dan seorang ayah baru gitu kan ya menikmati hari-hari dulu lah kan
di Kota Kota mana dulu nih? ya kebetulan juga lagi balik juga ke Sintang. Aslinya sih sebenarnya sih kita netapnya di Pontianak sih. ya. Tapi nggak juga sih. Ya kan kita baru ketemu Nomor Iya sih. tahun-tahun ini ya. Iya ya. Agak lamanya di Sintang tuh di tahun ini. Karena kan kayak berhubung kerjaan kayak di Pontianak, terus kemarin juga sambil S2 juga kan di Bandung. Jadi kami kayak nomaden gitu, Pak. Nomaden. Nomaden. Jadi maka dari itu kita jarang ketemu. Nah, betul. Pas ketemu, ya kan? Kenapa enggak kita saling sharing lah di Sharing podcast sih. ini gitu. Iya, kita- Namanya juga iseng gitu kan. Ya. sharing senior. Kalau di himpunan itu kan biasa kalau Sharing ada session. sharing sessionnya itu Oh, kan iya. yang ngisi kan alumni. Kalau di pemerintahan RDP namanya. Oh iya, apa tuh? Rapat dengar pendapat. Emang didengar, Pak? Memang Terus kalau misalkan bicara kan merantau kan Pak kemarin Pak. Merantau kan masalah pendidikan ya Pak ya. S1 dengar-dengar ngambil hukum. Tapi hukum Ya. syariah Pak, bukan hukum yang biasa. Ya, lebih tepatnya sih hukum ekonomi syariah. itu sama nggak kayak hukum Islam yang itu penjurusannya? Ya, penjurusannya. Oh, penjurusannya. Ya, kalau generalnya sih ya hukum syariah ya kan, tapi hukum syariah kan terbagi-bagi lagi, Pak. Ada yang hukum keluarga. Tahu namanya tuh bahasa kerennya tuh bahasa itunya tuh ahwal syariah gitu kan. Ah, iya iya. Ya, hukum tata negara ada juga dan lain-lain. Terus yang S2 juga sama. Ya, hukum pidana. Linear lah istilahnya kan. Ya, S2 pun sama, Pak. Hukum ekonomi syariah. Terus dari awal kum milih itu, kenapa kamu milih itu? Dibanding hukum-hukum yang lain. Nah, ini kembali ke 2016 nih, Pak. Ya, itu. Ah, S1 nih. kembali ke 2016, Pak. Karena kan kita kan beda sebelah kelas nih. Ah, iya ya, Kau betul. IPA 1, aku IPA 2. Betul. Kamu IPA 2. Ah, kalian tuh IPA 2 kan, tetangga gitu. Nah, dari IPA kok bisa menjurus ke situ gitu. Padahal Oh, gitu. kalau secara analogis orang saintek tak mungkin lari ke sosum nih. Iya, rumputnya kok ke sosum gitu kan. Sosum agama lagi istilahnya. Tapi sebelum itu ya, Kenapa? Iya. aku juga sebenarnya S1-nya hampir masuk ke UIN ini. Iya, iya. Win Bandung juga. UIN Bandung apa nama? Hah? Win Sunan Gunung Jati. Nah, Gunung Jati. Nah, terus kan gimana tuh, Pak? Jadi backstory, Pak, 2016. Ceritanya gini, Pak. Jadi 2016 tuh kan waktu itu ada SNMPTN sama SPAN. Ya, Ya, yang tanpa tes itu kan 2 itu ya. ya yang rapor. Betul. Sebenarnya Pak, waktu itu kan semua jalur masuk tuh kayak ada satu jalur lagi Pak, PMDK. Yang jalur rapat juga. Nah, tapi yang SNMPTN tuh mungkin terlalu optimis lah waktu itu Pak ya. Daftarnya ke Stay ITB Pak. Sementara tahu sendiri nilai nilai segitu. Sama. Ya, sekolah Mansintang. Mungkin panitia di Stay ITB juga Ini sekolah di mana? ini sekolah di mana nih, betul kan nih ada sekolah Tapi sebenarnya percaya diri itu ada tuh karena kan di tahun itu kan ada yang orang-orang ITB Oh, tuh iya, iya. ke sekolah. Oh, Jadi gitu. kan mikirnya kan wah ini di notice lah nih Iya, daerah iya. nih gitu loh. ya. Target inilah sebaran lah. Seenggaknya Iya. satu lah putra daerah yang dari sini nih Ya, ada. setidaknya. Tidaknya. Tapi kan Tapi ya memang udah takdirnya kan. memang belum rezeki juga. Belum rezeki juga di situ nggak lulus Pak SNMPTN. Kemudian PMDK Pak, saya ngambil di Malang sebenarnya, Politeknik Malang. Ngambil informatika juga nggak salah D4. Sama Pak, nggak lulus. Nah, Sispan nih, waktu itu ceritanya gini Pak, daftar pas milih jurusan, saya tuh nanya dulu sama kawan-kawan, ya se-circle lah gitu. Mungkin beberapa juga kalau lupa juga sih sama siapa aja nanyanya tuh kan. Saya nanya, kalian pada kemana? Waktu itu Pak, angkatan kita rata-rata pilih Win Jogja semua Pak. Win Jogja, Win Jakarta. Ya kan? Walaupun ada tragedi juga di situ Iya, sebenarnya, iya, ya kan? Justru Ya. tragedi yang Dan Jogja ya. Ya, yang Jogja. Khusus yang Jogja. Khusus yang Jogja gitu kan. Tapi saya ngelihat rata-rata di situ kan. Saya tuh waktu itu kepikirannya gini, Pak. Kalau semuanya ke sana Saingan banyak nih. ya ngerantau. Bukan masalah saingan, Pak, saya sebenarnya. Lulus nggak lulus ya udah sih gitu. Ya kuliah di Pontianak juga bisa sebenarnya. Tapi sebenarnya sih memang saya tuh apa ya? Memang kepengen sih kuliah di luar gitu kan. Tapi yang kawan-kawannya itu nggak ada Pak. Karena apa? Saya berpandangan gini Pak. Kalau kita masih punya kawan dari satu daerah, otomatis kita berkawan sama itu ya Pak. Ya.
Itu menurut pandangan saya. Nggak tahu kan kalau kawan-kawan punya pendapat lain kan nggak jadi masalah juga gitu. Tapi saya waktu itu pikirannya kayak gitu Pak. Jadi kalau menurutku nih ya, kalau masih ada kawan gitu, setidaknya tuh kita tuh masih ada kawan gitu, masih ngerasa nyaman, kayak pengen aja gitu keluar dari zona nyaman Pak. Jadi buka pertemanan baru, memperlebar relasi dan lain-lain lah gitu, biar bisa berkembang Pak, baik dari segi pola pikir dan lain-lain lah gitu. Nah itu dia, makanya milih UIN Bandung. Nah masalah jurusan itu baru kampus ya. Itu baru kampus. Nah masalah jurusan, sebenarnya Pak, waktu itu saya tuh ngiranya tuh karena ada ekonomi syariahnya tuh ekonomi Pak. Rupanya hukum ekonomi syariah sama ekonomi syariah tuh beda. Ada hukum. Ada hukumnya. Ternyata itu jurusannya hukum Pak. Gitu. Yang namanya hukum nggak ngitung. Nah, terus gini kan, waktu itu zaman itu ketertarikannya antara mau ke bidang ekonomi, ya nyebrang juga sih ke sosum, tapi masih di ekonomi, masih ada hitung-hitungan yang pikir gue kan gitu Pak. Anjay gue. Keluar nih. Terus gini Pak, singkat cerita di SPAN itu rupanya nggak ada pilihan eksak Pak. Kayak informatika kan nggak ada, harus SBM. Harus SBM kan, jalan keduanya karena SN tadi udah nggak lulus. Nah, singkat cerita daftarlah di Hukum Ekonomi Syariah UIN Bandung, pilihan keduanya di UIN Jakarta, sama jurusannya pilihan ketiganya tuh kalau nggak salah di IAIN, dan diterima di UIN Bandung. Nah, pas pengumuman itu Pak, kalau seingat saya kebetulan hari itu hari terakhir daftar SBMPTN. Oh iya. Hari terakhir daftar, hari terakhir bayar. Bayar di BNI kalau nggak salah seperti itu ya. Masih SBMPTN zaman kita Pak. Nah, waktu itu pas pengumuman siang kalau nggak salah ya, lulus. Pas lulus ya udahlah, males mau tes lagi kan? Mau tes lagi gitu kan. Udah daftar ulang lah gitu, isi biodata dan lain-lain gitu. Akhirnya sampai lulus lah Pak. Dan sampai semester 3 tuh masih cari-cari kenapa sih kau memilih ini gitu. Iya, nah kan gini Pak, menariknya pasti setiap temen tuh punya punya itu masing-masing Pak, punya pernah kayak ngomong gitu lah. Kok ngapain sih milih ini gitu? Kenapa sih milih ini gitu kan? Gini Pak, biasanya tuh orang tuh bilang pasti nanti semester 3 kayak cutting lah gitu kan, bilang. Pasti pas di semester 3 sesatkan kalian di sini gitu kan. Merasa salah jurusan nih. Dan kalau menurut mereka kesempatan untuk pindah jurusan atau berhenti dari jurusan yang kita anggap salah itu di semester 3 Pak. Ya, oke. Titik krusialnya di situ. Di semester 3 Pak. Ya. Kok dari 2 tuh udah kepikiran. Semester 1, semester 2 kepikiran Pak. Kepikiran. Aduh, kayaknya bukan bidang gue, bukan Passion. Bukan passion gue banget. Bukan passion. Gitu kan? Diriku banget. Siapa Pak? Semester kepikiran Pak. Pasti kepikiran. Di semester 3 lebih kepikiran lagi Pak. Semester 4 nemu mata kuliah akhirnya Yang gue banget nih. Baru nemu Pak. Di semester 1 kalau nggak salah itu filsafat ilmu itu sesat Pak. Pas semester 4 kalau nggak salah ada filsafat hukum ekonomi syariah. Oh itu saya baru menemukan diri saya di situ Pak. Karena udah menjurus ya. Iya. Kalau 1, 2 itu kan masih memang masih dasar. umum banget. Waktu itu kalau nggak salah itu di-trigger gitu lah sama dosen waktu itu ya. Dosen kalau nggak salah, dosen itu Pak Dr. Atang Abdul Hakim. Ya saudara untuk beliau. Ya gitu kan. Terus gini, kita tuh dalam beragama tuh pernah nggak sih mempertanyakan kenapa kita disuruh sholat? Itu pertama. Padahal kan kita bisa mempertanyakan itu, gitu kan? Kenapa kita harus sholat? Apakah sholat ada manfaatnya? Terus kayak di muamalah atau di hukum ekonomi syariah itu kan ada istilah sekarang yang lagi rame nih Pak, riba gitu kan? Kenapa sih riba diharamin gitu kan? Nah akhirnya carilah Pak, cari ke hal-hal relate-nya di kehidupan kita sehari-hari Pak. Case by reality lah. Iya, jadi banyak dari situ tuh ke-trigger Pak. Gitu. Betul. Jadi kita nemuin banyak Pak. Banyak. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita nemukan apa ya?
kita akhirnya ke-trigger buat studi kasus lah. Jadi yang tadinya ini kan. Yang tadinya tuh kita tuh kalau kayak disuruh, oh itu udah kitab suci kita suruh ya jalanin aja gitu kan. Memang Pak, enggak semuanya yang di kitab suci itu harus kita pertanyakan Pak. Ada yang memang harus dengan secara keimanan. Contoh apa Pak? Kayak Isra Mi'raj. Itu memang betul-betul mengandalkan keimanan kita aja Pak. Kalau kita logika ya mungkin kalau logika gamblang kita nggak akan masuk Pak. Iya. Ya kan dalam semalam Rasulullah Isra dan Mi'raj gitu kan. Nyebrang naik lagi. Iya, dah nyebrang naik lagi ya kan. Langit berapa Dalam waktu 1 malam. Bahkan teknologi saat ini aja masih belum bisa mengakomodir itu Pak. Iya. Iya kan? Nah itu dia mengandalkan. Tapi kan yang lainnya Pak, ya majority itu di dalam Quran tuh dalam dalil tuh bisa dibuktikan gitu Pak secara ilmiah. Hal yang udah disampaikan Quran 1400 tahun yang lalu, ya kan? Banyak yang akhir-akhir ini baru bisa ditemukan Pak faktanya. Gitu secara sains gitu. Gitu. Itu dari situ. Karena mungkin ini kali kan berhubungan sama sesama manusia gitu loh. Betul. Kan Ya. beda. Karena balik lagi Pak, nama jurusannya juga muamalah kan. Iya. Namanya muamalah tuh hubungan hablum minan nas, hubungan antar individu. Iya. Ya kan? Jadi di situ. Jadi kita tuh kalau dilarang enggak semata-mata tuh karena Tuhan pengen ngelarang, tapi ini buat kebaikan kita sendiri lagi Pak. Gitu. Itu kebutuhan kita juga sebenarnya. Gitu. Ya dikorelasikan sama kehidupan di masyarakat kita sekarang kan. Berarti memang awal yang memang udah nih di jalan aku nih dah di semester 4 tuh lah ya. Tuh. Kemudian di situ juga Pak apa ya? Setelah lulus kan, apalagi kan lulusnya pun jalur Covid kan. Ya, maksudnya tuh di Covid tuh kayak waktu proses skripsi aja Pak. Proses skripsi tuh terus terang bimbingan tuh kurang maksimal bagi saya Pak. Tapi ya udah bimbingan beberapa kali ACC lah gitu kan. Tapi bagi saya tuh ilmunya kurang Pak. Menurut saya, gitu kan. Makanya dari situ lah dan diyakinkan lagi sama dosen pembimbing skripsi saya Pak. Kebetulan beliau waktu itu kajur S1. Waktu saya lulus beliau naik jadi kajur S2. Ditarik. Iya. Jadi beliau jadi pembimbing skripsi dan pembimbing tesis. Beliaulah yang meyakinkan saya buat ayolah kita pertebal lagi ilmunya. Itu sih berarti pas skripsian tuh full online atau online Pak. Jadi gini, waktu itu kan kayak di UIN kan ada 3 kali sidang Pak. Sidang pertama itu sidang UP, seminar proposal kan. Sidang kedua kompre, sidang ketiga itu baru sidang hasil. Sidang munakosa namanya tuh. Jadi waktu UP sama komprehensif itu masih di Bandung Pak saya Pak. masih? Nah, tapi yang tatap muka langsungnya itu cuman di UP aja, seminar proposal. Karena masih di Januari Pak. Januari 2020. Masih awal lah. Depok masih belum belum tutup. Belum dikena kunjung yang enggak, orang Indonesia imunnya kuat katanya waktu itu ya. Masih kasih Gambar-gambarnya sih kasih gitu. minyak kayu putih pun tetap masuk. makan nasi kucing. Kucing. Ingat tuh. Minum teh hangat. Ada. Gitu Pak. Jadi belum lockdown kan? Belum lockdown. Nah, awal-awal lockdown pertama. Awal itu bukan lockdown ya, bahasanya apa ya? Pembatasan sosial apa itu? PPKS atau apa gitu? Oh, itu belum PPKN tidak lagi pelajaran. Pelajaran. PSBB. PSBB. Pembatasan sosial berskala besar gitu ya. Persatuan sepak bola. Banding. Tapi itu kan udah selesai S2 kan. Kita skip time aja. Ya langsung. Udah selesai S2-nya. Apakah berkorelasi dengan pekerjaan sekarang? Kerjaan kau sekarang di bidang apa nih? Karirnya. Sebenarnya Pak ya, kalau dari core keilmuannya ada korelasinya Pak, karena kan saya basicnya hukum. Nah sekarang tuh sama rekan-rekan tuh lagi nanganin kasus lah Pak. Kasus saya kerja juga di bidang hukum juga sebenarnya, walaupun nggak spesifik hukum syariah. Jadi kalau orang nanya, kau kerja apa gitu? Pengacara Pak. Pengangguran banyak acara.
Enggak. Apa legal officer kali? Iya, legal officer. Kalau kasar, kalau Enggak, kerennya gini, itu legal Pak. officer kan? Gini Pak, Bukan notaris. kalau orang awam nggak di kita gitu Pak, saya jawab legal officer Legal officer. atau paralegal, mereka nggak ngerti Pak. Ya. Jadi lebih gampangnya saya bilang aja pengacara Pak. Cara ya. Ya. Itu ya. Ya mungkin Kan kalau bahasa kerennya kan legal officer. Iya. Di LinkedIn, oh pekerjaannya legal Ya, officer. Anjing, Ya, keren. ya. Aku lupa kalau bahasa LinkedIn. Bahasa LinkedIn. Ya. Yang nggak ada parkiran tuh ada. Padahal Pak, bahasa sederhananya kan bisa Pak, tukang buat kontrak. Tukang tukang buat kontrak. mengelola Legal officer. Bawahnya kan pengalamannya tukang buat kontrak. Aduh, gitu nah sih. itu tuh kalau ditanya Iya, iya. orang Tukang buat kontrak ya di Iya, iya. suatu tukang Suatu pekerjaan yang mengelola dan menganalisa undang-undang untuk dijadikan butir-butir perjanjian antara kedua pihak atau lebih. Nice. Definisi. itu definisinya detail apa dijabarin Iya, job desk. gampangnya tukang Tukang buat kontrak ya. tukang semua ada tukang Ya, tukang. Sama. Ini kayak Pak Yogi deh kan, apoteker. Tukang obat. Tukang tumpu obat. Tukang racik obat. tukang rajin Mau jadi ini Breaking Bad. tuh Iya. terus itu apa udah berapa lama jadi tukang pak Jadi tukang nih Pak. Kerjanya dong. udah berapa lama dari lulus S1 nggak sih Lulus S1 itu udah mulai Pak, tapi freelance. Belum yang sekarang. Sekarang ini kan tetap ya. Walaupun gak karyawan juga sih Pak, kita freelance juga, nggak punya kantor dan lain-lain. Cuman pekerjaannya satu gitu. Satu inti lah, dia kita punya core gitu lah. Susah dijelaskan tapi ya itulah. itu Percaya aja, yakin aja gitu. Tapi nggak ada kantor kan? Nggak ada kantor gitu. resmi buat resmi Nggak, soalnya gini Pak. Nomaden. Efisiensi Pak sekarang semenjak 2020. Nah ini Bodo amat sama kantor. karena Covid juga Pak. Karena Covid sekarang usaha sekarang nggak perlu kantor Pak. Dari mana aja kita bisa kerja. Betul. Meeting by Zoom, ya kan? Ya walaupun jadinya Zoom berjam-jam sampai seharian Pak. Baru makan kadang-kadang ya. Capek. Sampai di mata. Itu. Tapi dari situ udah mau ngomong apa lagi gue ya? Tiba-tiba, tapi dari situ apa? dari Zoom segala macam tapi Ya kan nggak ada kantor, tapi Iya. ya kerjanya bisa di mana aja gitu. Ya, ya. betul Tapi sebelumnya juga gitu Pak, tapi freelance. Ya dari kan sekarang tuh gini Pak, beberapa firma hukum tuh kecuali mahasiswa magang gitu ya. Untuk para legalnya atau yang kayak kontrak drafter dan lain-lain, mereka tuh hire profesional di luar Pak. Jadi kayak freelance job gitu. Jadi per project aja dibayarnya. Oke. Ah, iya iya. Ya selain menghindari pajak ya, tapi utamanya sih memang hindari pajak sih. Pajak, betul. Iya iya. Ya. Kalau punya kartab kan Pak ada kewajiban buat apa BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, gaji PPh 21, PPh ya macam-macam lah. Gitu kan? Negara. Ya. Jadi kadang-kadang sekarang Pak kalau di law firm itu paling cuman 1-2 orang apa lawyernya, yang satu yang head lawyernya, yang satu yang pendampingnya dia, yang satu aja bagian admin, atau kadang-kadang yang asisten lawyernya ini yang merangkap sebagai admin juga Pak. Gitu. Ya sisanya tuh kalau yang nggak ketahanan mereka buat apa freelance aja gitu.